Terkadang saya berpikir ada yang aneh di sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana seorang guru hanya dituntut menguasai satu mata pelajaran, sedangkan siswa dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Sedangkan seorang guru yang pastinya sudah melewati proses-proses yang panjang, yang dimana seorang guru sudah tahu metode pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan fokus, bagaimana supaya apa yang dipelajari itu bisa tertancap di dalam pikiran, dan bahkan guru itu lebih memahami cara menguraikan, cara menjelaskan apa yang dipelajari. Tapi seorang siswa yang mungkin tingkat pemahamannya, tingkat analisisnya, tingkat pola pikirnya masih di bawah standar, tapi dituntut untuk memahami atau dituntut untuk mengerti semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Bahkan ini yang membuat saya berpikir bahwa ini tidak adil sebenarnya. Kenapa? Karena saya pernah berada di posisi itu, karena saya juga pernah mengajar. Dan ketika kita mengajar, terjadi pergantian kurikulum, pasti kita sebagai seorang guru perlu mengupgrade pengetahuan kita berdasarkan kurikulum yang baru atau sesuai dengan kurikulum yang baru. Dan itu pun membutuhkan proses. Terkadang seorang guru atau saya, di saat saya masih menjadi guru, itu tidak memahami kurikulum baru secara langsung, atau yang baru muncul kurikulum baru itu kadang tidak bisa kita terapkan. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa proses belajar, proses memahami sesuatu itu membutuhkan waktu. Terus bagaimana dengan siswa yang setiap hari dihajar dengan 3 mata pelajaran sekaligus? Apakah mereka bisa fokus untuk memahami salah satu dari mata pelajaran yang mereka pelajari dalam satu hari? Bahkan dalam setiap minggu itu mereka mempelajari 6-7 mata pelajaran yang berbeda-beda. Dan bahkan bukan cuma dipelajari di kelas, mereka juga mendapat PR, dan bahkan bukan cuma satu pekerjaan rumah. Ada 2-3 PR yang harus mereka selesaikan. Sedangkan seorang guru hanya perlu mempersiapkan satu materi yang akan diajarkan pada esok harinya. Tapi seorang siswa dituntut untuk menyelesaikan PR yang diberikan guru itu. Misalnya ada 3 mata pelajaran yang dipelajari hari ini, kemudian mendapat 3 PR sekaligus, maka dia harus mempelajari atau menyelesaikan semua PR tersebut. Guru hanya dituntut untuk menyediakan silabus, menyediakan RPP, dan itu hanya satu mata pelajaran yang akan diajarkan pada esok hari. Jadi apa ya, di sini kita bisa tahu bahwa ada sistem yang seperti menjajah, dalam arti siswa itu dipaksa, dijajah untuk yang kita pikir bahwa siswa itu dengan mempelajari banyak mata pelajaran maka semakin cerdas seorang siswa. Padahal fokus kita sebagai seorang manusia, apabila kita membaca 3-4 buku dalam satu hari, itu sangat mustahil kita bisa fokus. Tapi kalau kita fokus hanya pada satu buku dalam satu hari, kemungkinan besar akan fokus kita tertuju kepada buku yang kita baca. Maka di sini saya merasa ada yang aneh dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini mungkin hanya ada di beberapa negara berkembang, dan sangat sedikit sekali negara yang menerapkan sistem pembelajaran seperti ini. Sudah banyak negara-negara maju yang menerapkan sistem pembelajaran seperti kejuruan, atau siswa sudah ditetapkan atau sudah disuruh memilih satu bidang ilmu atau satu fokus yang mereka pelajari dari usia masih kecil atau usia 10 tahun sampai mereka dewasa, hanya dituntut untuk fokus terhadap satu bidang ilmu. Dan itu mereka fokus, dan akhirnya mereka benar-benar menjadi ahli di bidang tersebut. Misalnya di negara Amerika atau di negara lain yang berkembang sekarang, ketika siswa mulai beranjak besar, yang disebut dengan belajar di rumah, mengundang guru untuk mengajarkan siswa di rumah yang hanya fokus terhadap satu mata pelajaran saja atau satu bidang ilmu saja, dan itu akan diajarkan, dipraktek, dilatih, dan siswa tersebut akan menjadi ahli di bidang tersebut, seperti kejuruan atau fokusnya di mesin. Maka siswa itu diajarkan bagaimana mesin, definisi mesin, bagaimana mesin bekerja, alat apa saja yang membuat mesin itu dapat hidup dan bekerja, dan itu akan dipelajari sampai ke inti-intinya, sehingga siswa tersebut bisa fokus atau bisa paham atau bisa ahli di bidang mesin. Tapi kita di Indonesia, apa yang kita andalkan, apa yang kita harapkan dari seorang siswa ketika dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, kemudian lanjut ke SMP kelas 1 sampai kelas 3, kemudian lanjut ke SMA kelas 1 sampai kelas 3, kemudian siswa lulus. Apa yang kita harapkan agar siswa ini memahami satu bidang ilmu? Saya rasa sangat kecil sekali kemungkinan siswa bisa memahami satu mata pelajaran saja yang mereka pelajari dari kecil sampai besar. Bahkan yang membuat siswa itu malas, yang membuat siswa itu terkadang tidak mau masuk kelas, karena mereka tidak suka dengan mata pelajaran tersebut, atau mereka tidak suka dengan guru tersebut. Karena itu sebenarnya tidak
bisa kita salahkan siswa, tapi yang perlu kita koreksi kembali itu adalah sistem. Karena sistem ini yang menentukan fokus siswa. Apakah jangan-jangan ya kita ini menerapkan kurikulum yang sudah ada di zaman penjajah, yang diciptakan oleh penjajah, yang membuat kita ini tidak terfokus, yang seakan-akan oh ini saya memberikan pendidikan, terlihat seperti memberikan pendidikan, tapi sebenarnya menciptakan generasi yang nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa ini mungkin ya. Jadi kita sebagai bangsa, kita sebagai orang yang memahami sistem, seharusnya kita sudah dari dulu kita rubah ya teman-teman. Kita rubah bahwa mulai dari siswa itu bisa belajar, atau dari tingkat kelas 4, kelas 5 SD, itu sudah harus ditentukan siswa ini harus menjadi ahli apa, atau sesuai dengan kesukaannya, atau sesuai dengan hobinya. Oh dia ini tertarik dengan dokter, ajarkan dokter dari usia 10 tahun sampai di usia 20 tahun atau 18 tahun lah, pasti dia sudah ahli dalam ilmu kedokteran. Tanpa kuliah pun dia sudah bisa ahli dalam ilmu kedokteran, karena dia mulai belajar tentang ilmu kedokteran dari SD kelas 4 sampai SMA, sampai lulus SMA. Begitu pula ketika kita ingin mendidik siswa memahami tentang ilmu kimia, kita ajarkan dari kelas 4 atau kelas 5 SD sampai lulus SMA, yang pastinya dia akan menjadi seorang ahli kimia. Bahkan ada satu masalah lagi yang ada di Indonesia ini terkait dengan ujian nasional. Jadi kurikulum di Indonesia ini seakan-akan disamaratakan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Terjadi kesenjangan antara siswa yang di kota dan siswa yang di desa. Misalnya, siswa yang di kota, mereka belajar dengan fasilitas yang lengkap. Mungkin mereka memiliki internet yang cepat, mereka memiliki lab komputer yang lengkap, lab kimia yang lengkap. Dan otomatis mereka bisa mendapat guru yang baik, yang bagus. Dan guru tersebut mengajarkan mereka dengan pemahaman berdasarkan buku, karena relevan dengan keadaan yang ada di kota. Dan si pembuat buku ini pun mungkin hidupnya di kota. Tapi jika ini diterapkan di desa atau di daerah terpencil, maka sudah terjadi kesenjangan. Pemahaman siswa yang di desa atau di daerah terpencil ini kan sudah jauh ya. Teknologi terbatas, lab komputer tidak ada, perpustakaan tidak ada, bahkan internet pun tidak ada. Kemudian disodorkan dengan soal-soal yang sama. Kemudian dibuat penilaian secara merata. Dan di situ dinilai bahwa siswa yang ada di Jakarta lebih cerdas daripada siswa yang ada di desa. Ketinggalan pendidikan itu bukan berarti kita harus menilai atau kita harus mengukur kecerdasan seorang siswa itu berdasarkan dari penilaian yang sama. Itu salah sebenarnya. Karena siswa yang di Jakarta, mungkin soal yang diberikan itu relevan dengan suasana dan keadaan yang ada di sana. Tapi apakah siswa yang di desa diberikan soal yang ada di Jakarta? Misalnya, ada soal, Ibu Budi naik kereta pergi dari Surabaya pergi ke Jakarta. Dari soal-soal seperti ini saja, siswa yang ada di desa atau daerah terpencil itu sudah bingung. Surabaya ini apa? Kereta ini apa? Seperti apa? Mungkin mereka memiliki gambaran-gambaran kecil, tapi tidak semua memiliki gambaran kecil tersebut, dan mereka untuk memahami hal tersebut masih sangat sulit. Jadi bagusnya tidak perlu ada lagi ujian nasional, tapi ujian lokal atau ujian berdasarkan peraturan yang ada di daerah masing-masing, supaya itu relevan dengan budaya yang ada di setiap daerah. Saya pikir seperti itu, karena jangan sampai terjadi kesenjangan sehingga penilai. Jangan orang-orang yang menilai ini biasanya yang ada di kota, kemudian mereka menilai itu siswa yang di daerah tersebut sangat tertinggal sekali, mereka punya pemahaman, mereka sangat bodoh sekali. Padahal ini bukan soal bodoh atau pintar, soalnya ini saja yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Jadi walaupun dipertemukan dalam sistem atau dalam cerdas cermat, yang pasti yang dari daerah terpencil ini kalah, karena mereka memiliki keterbatasan akses. Jadi inilah ada hal-hal yang janggal dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu.